Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Imelda Rati IMPD, dosen Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya mengampu mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia SD. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar. Deskripsi mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mengenalkan, memahami, dan bagaimana pembelajaran bahasa dasar Indonesia. Capaian pembelajaran dalam MK ini adalah menganalisis konsep dasar bahasa Indonesia SD, memahami hakikat dan pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar, mengidentifikasi keterampilan berbahasa mahasiswa, mampu merancang pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Materi yang akan saya tampilkan dalam video pembelajaran adalah materi kata baku dan tidak baku. Yang mana dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bahasa baku dan tidak baku yang mencakup ciri-ciri bahasa baku, pengertian bahasa baku, dan membedakan bahasa baku dan tidak baku, serta contoh bahasa baku dan tidak baku. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang definisi sebagai bahasa nasional, ya. Ada yang tahu apa fungsi bahasa Indonesia? Ada? Minggu kemarin sudah Ibu terangkan sebagai alat pemersatu bangsa. Iya. Terus apa lagi? Satu lagi sebagai bahasa baku. Oke, kali ini kita belajar terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita belajar kata baku dan kata tidak baku. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata baku dan namanya kata tidak baku. Tujuan dari pembelajaran ini itu adalah memahami perbedaan kata baku dan tidak baku, serta mampu menggunakannya dengan tepat dalam komunikasi lisan maupun tulisan Indonesia. Ya. Jadi hari ini kita belajarnya tentang bahasa baku. Lalu capaian pembelajaran pada MK ini yaitu satu, menjelaskan konsep kata baku dan kata tidak baku. Lalu kedua, membedakan bentuk kata baku dan kata tidak baku. Terus yang ketiga, menggunakan kata baku dalam penulisan akademik. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia ini, ya. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditetapkan dalam ejaan bahasa Indonesia atau EBI, ya, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Jadi kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan bahasa EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu penggunaan kata baku digunakan dalam komunikasi ini, lalu digunakan dalam karya ilmiah, laporan, surat resmi, dan dokumen akademik. Lalu yang terakhir mencerminkan ketepatan, kesantunan, dan kredibilitas penulis. Ya. Jadi intinya kata baku adalah bentuk kata yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Misalnya, kalau kita ke pasar ya, kita pakai bahasa baku atau bahasa tidak baku? Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya ke pasar, Bapak, apakah boleh saya menawarkan harga cabai? Kan mungkin kan? Kalau kita menggunakan bahasa baku di pasar bisa-bisa yang biasanya ke pasar cuma 30 menit dari 2 jam. Karena menawar cabai itu sudah setengah jam, hanya menawar ikan aja sudah berapa puluh menit. Jadi disesuaikan dengan konteks yang ada. Ya. Selanjutnya yaitu ini kata tidak mampu ibu tadi kata tidak mampu itu tidak boleh digunakan dalam penulisan artikel, ilmiah, dan rapat, atau yang formal begitu. Nah, apa yang kata tidak mampu? Kata tidak mampu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditetapkan dalam Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI dan Bahasa Besar Indonesia. Ini adalah lawan dari kata mampu tadi, ya. Nah, ciri-ciri kata tidak mampu tidak sesuai dengan kaidah EBI, tidak didapat dalam kamus, biasanya dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, kebiasaan lisan, maknanya kurang berat atau dapat menimbulkan ambiguitas, ya, kebingungan, ya. Nah, ini tadi katakan penggunaan kata tidak baku pertama digunakan pada situasi santai. Yang kedua dipergunakan dalam percakapan sekali-kali. Lalu yang ketiga digunakan di media sosial, chat atau bahasa yang tidak formal. Tidak digunakan kata tidak baku ini tidak disebutkan dalam asupan ilmiah, surat dan dokumen akademis. Ya. Nah, ini penggunaan kata tidak baku boleh dalam komunikasi santai, tetapi harus dihindari dalam tulisan formal. Seperti kata berikut tadi, ketika kalian ke pasar, ngomong sama teman, ngomong sama orang tua, ya, jadi pakai bahasa ini tidak laku. Apalagi kalau kalian dari daerah, kan, bisa tiba-tiba pulang ke daerah, sekali ngomongnya pakai bahasa yang baku, yang baik, dan pernah sesuai daerah. Nanti orang di kampung dari kekean, di pelabuhan, di kampung lainnya sudah pakai bahasa Indonesia, ya. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi ketika kita berada. Tapi kalau misalnya kita lagi di misalnya ujian proposal, pakai bahasa apa? Ketika kalian mempresentasikan PowerPoint kalian mau pakai bahasa baku, ya. Nah, selanjutnya
Yang bangunnya pakai B, terus ini. Nafas bukan pakai F tapi pakai B. Ada lagi di sini. Kalau kata di sini yang tidak pernah, harusnya di saat ini itu di bisa. Karena itu menunjukkan ya. Jadi ini adalah beberapa contoh kata yang bisa yang yang kata baku dan tidak baku ya. Jadi bisa dilihat sistem atau sistem. Yang sistem ya. Jadi kalian ketika menulis di karya ilmiah atau proposal, skripsi, harus hati-hati menggunakan kata yang tidak di kamus bahasa Indonesia. Ini kita kata izin, biasanya kan izin penelitian. Ya harusnya pakai Z, kita pakai J ya. Pasti itu selalu dipakai ketika akan menulis proposal karena itu selalu kalian gunakan ketika kalian akan mulai menulis proposal skripsi. Tapi penelitian itu kemana itu ya. Nah, oke, kita tadi contohnya ini adalah sistemnya tapi ya itu sebagai penambah ilmu ya kalian. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Apa yang kita ingin jelaskan? Kata-kata tidak baku karena di dalam percakapan sehari-hari kata biasanya kita sering menggunakan kata tidak baku. Ya, kadang-kadang kadang juga salah ketika kita ingin kata tidak baku diimbangkan yang terbaik cak mana ya kayak gitu kan. Kalau bakunya gimana? Cak mana mo? Nah, bahasa bakunya bagaimana? Apa? Bahasa bakunya apa? Kita dibayar nggak? Ngomongnya? Bagi cak mana? Nah, jadi kalau kita salah dari kita pakai bahasa Indonesia dan salah beda kata. Seperti ini atau ada katanya kalau bahasa O itu diganti A semua pada sama kadang-kadang ini selalu itu kan. Itu nato kalau bahasa bakunya bagaimana bisa dipahami ya. Boleh digunakan bahasa tidak baku, tapi dilihat sikonnya gitu ya. Oke. Nah, sudah ini intinya kita harus melihat ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia. Kalau ragu ya, kalau kita sekarang zamannya sudah canggih kan, Google juga sekali di YouTube, di Google. Misalnya kira-kira kata ini bagus nggak di untuk kenalannya kalau bagus, pakai yang bagus, ya. Sudah, nah ini sudah kita terangkan di depan. Jika bagus itu adalah pertama sebagai alat komunikasi resmi, yang kedua menunjang tulisan ilmiah, ketiga meningkatkan kredibilitas diri, yang keempat menciptakan keseragaman bangsa, lalu kelima menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Ini yang paling penting. 5 ini menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Jangan kamu sampai mengubah
bahasa Indonesia yang dimaksudkan. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu ada bokap, nyokap. Nah, itu kan nggak baku tuh bahasa ini. Karena itu kan bahasanya bahasa proker lah ya. Bahasa yang tidak baku. Yang ada ayah, ibu, ya kayak gitu. Dan lagi teman saya, saudara semua, kalau yang udah legend apa suka ngomongin bahasanya itu jelek, anjay, itu nggak mungkin. Itu bahasanya nggak astagfirullah ya, tidak boleh. Jadi kalau tapi nggak asik kan, tapi kalau pada legend pakai bahasa dan benar nggak asik kan? Pasti ini Islam ini. Saya bilang kalau memang legend kan dibilang sendiri kan, betul. Tapi yang pesan ibu yang nomor 5 itu harus menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Karena kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, bisa dipahami ya untuk materinya bahasa baku dan tidak baku ini. Nah, tadi intinya tadi adalah sudah kita utarakan kita sama-sama tadi. Lalu ini ada latihan. Kayaknya tadi sudah ada deh. Nah, kata izin, kata bakunya siapa yang bisa? Coba, apa mau? Izin. Siapa? Ya. Jadi analisa. Nah, iya betul. Lalu aktivitas. Yang sini. Nafas. Pakai F atau P? Nafas. Apa bedanya sebenarnya? Nafas. Gitu ya. Praktek. Bahasa bakunya apa? Lalu karir. Resiko. Terus sekedar ada dompet. Apotik. Kalau hutang apa? Dibayar sudah. Itu iya. Ya udah, jadi nanti kalau misalnya di jalan-jalan boleh kok diperhatikan. Oh, berarti kemudian apotek ini apotek sama. Kalau KBBI ada apotek. Boleh protes untuk apotek. Biar kita apa namanya? Mahasiswa mana ini? Ini pakai senang sepedari gitu ya. Siapa maksudnya? Ibu Imer, itu kan? Oke, merasa ini sudah paham semua dengan apa yang sudah kita berikan. Semoga bisa diterima materinya, ya. Nah, ibu ada soal ya. Ini ada yang kelompok itu silo. Oke, ibu ada soal terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi, ada baku dan tidak baku. Nah, nanti kalian kerjakan, ibu bagikan ya. Kita kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Tolong nanti dibahas, dianalisa, ya. Oke, ibu kasih waktunya 5 menit ya, 3 menit aja, karena itu nggak tahu. Itu kan ada 10, pilih aja salah satunya, yang mana? Yang kalian rasa kalian mampu mengerjakan.
Ya, diskusikan sama temennya sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu kata baku dan limbah baku. Oke, dari soal yang sudah Ibu berikan bagian tadi, ada yang mau mencoba menjawab apa soal tadi? Saya Ibu. Ya, silakan kelompok 3. Silakan Bapak berdiri. Itu yang studi kasus nomor 5. Ya, apa soalnya? Email kepada dosen. Jadi soalnya itu mahasiswa mengirim email berikut. Assalamualaikum Pak, saya mohon izin tidak dapat mengikuti perkuliahan hari ini karena ada aktivitas keluarga. Terima kasih atas pengertiannya. Jadi soalnya itu yang pertama, apakah email tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Sudah Jadi selesai belum? menurut kelompok kami Bu belum sepenuhnya sesuai meskipun email itu sudah sopan dan mudah dipahami, tapi masih terdapat beberapa kata yang tidak baku di dalamnya. Terus yang kedua itu perbaiki seluruh kata yang tidak baku. Nah di sana kan dia menyebutkan saya mohon izin, izinnya itu masih menggunakan J Bu, seharusnya izin itu yang bakunya itu Z. Terus juga di sana ada perkuliahan hari ini karena ada aktivitasnya masih menggunakan F Ibu. Seharusnya kata bakunya aktivitas itu menggunakan V. Dan terima kasih atas pengertiannya. Terima kasihnya itu masih digabung Ibu. Seharusnya terima kasih itu dipisah. Terus yang terakhir itu tulis kembali email tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih formal. Mungkin bahasa yang lebih formalnya itu Assalamualaikum Bapak, saya mohon izin tidak dapat mengikuti perkuliahan hari ini karena ada aktivitas keluarga. Terima kasih atas pengertiannya. Ini dari kelompok Ibu sudah bisa menangkap bahwasannya saya sudah bisa menerima, memahami materi kita hari ini. Ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan materi kita. Sudah paham ya? Iya, mau tanya, boleh. Ibu, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kata itu tertentu kata yang tidak kata yang baku atau kata tidak baku? Gini, kan kita kata itu tadi, ketika kita ragu ya, dan kita masih ragu kan, kata ini baku atau tidak. Mau kita cek di kamus bahasa Indonesia yang benar, kira-kira kayak apotik tadi kan, harusnya yang baku itu apotek, bukan apotik. Nah, kalau misalnya kadang itu kan kita merasa ragu ya, ini kira-kira katanya baku nggak yang saya gunakan. Ketika kamu ragu, kamu bisa membuka kamus, Google cari di Google seperti itu, bahwa memastikan bahwa kata yang kamu gunakan itu adalah baku. Ya, nah, jadi jangan ragu untuk bertanya, mengecek kira-kira kata yang digunakan adalah baku atau tidak. Kadang juga ini kan kita baru kata aja ya, ada juga nanti kalimatnya. Ini hari ini kita belajar kata baku dan kata tidak baku. Untuk minggu depan kita belajar kalimat baku yang mana, kalimat tidak baku bagaimana, itu ya. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas kata baku dan kata tidak baku. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ya, oke. Terima kasih
Ana untuk kali ini sudah kita belajar bersama. Minggu depan nanti kita akan membahas tentang kalimatnya. Sekarang kata Bang Budet. Jadi kesimpulan pada mata kuliah hari ini, materi hari ini adalah gunakanlah kata baku ketika di situasi yang formal. Nanti kalau ngomong sama temannya, sama temannya di PA, ngomong sama orang tuanya, pakai bahasa baku bahasa baku. Nanti orang tua itu bingung. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak kadang ngomong-ngomong. Ya, itu kayak tadi ada itu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Nanti siapa tahu kan besok, nah kita memang akan menggunakan bahasa baku terus, gitu ya. Jadi ingat ya, kalau beli cabai jangan pakai cabai, ya. Pak beli cabai, biasakan aja. Biarlah bapak itu bingung, si bapak yang ngaku itu cabai pak, bukan cabai, begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Hairi. Materi kita kali ini minggu depan nanti kita akan belajar tentang kalimat waktu dan kalimat tidak waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya dengan materi kata baku dan tidak baku pada mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia sekolah dasar. Melalui pembelajaran tentang kata baku dan tidak baku ini, saya berharap mahasiswa mampu memahami kaidah kebahasaan serta menerapkannya secara tepat dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Penguasaan materi ini diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai calon pendidik agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menjadi teladan dalam berbahasa di lingkungan sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.